Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR yang diwakili oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR. Yang kami hormati Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR. Yang kami hormati Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR. Yang kami hormati Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 5 Yogyakarta. Yang kami hormati para pejabat di lingkungan Kementerian PUPR, pengajar, penguji, pembimbing, mentor, tamu undangan, serta peserta pelatihan kepemimpinan administrator PKA Angkatan 3 yang berbahagia. Para undangan serta hadirin yang berbahagia, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara penutupan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 3 pada hari ini, Kamis tanggal 17 Desember 2020. Baiklah, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, acara penutupan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 3 di lingkungan Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 5 Yogyakarta kami mulai. Laporan hasil penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 3 tahun 2020 yang akan disampaikan oleh Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 5 Yogyakarta kepada Ibu Insinyur Siska Marabintang MSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR yang dalam hal ini diwakili Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR, yang kami hormati Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala Kementerian PUPR atau yang mewakili Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pemetaan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara atau yang mewakili Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen BPSDM Kementerian PUPR, para widya iswara, para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Kementerian PUPR, serta para tamu undangan dan peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 3 tahun 2020 Kementerian PUPR yang bahagia. Terselenggara dengan lancar dan penuh dengan pembelajaran, dan saat ini kita berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali acara pelepasan alumni pelatihan ini, perkenankan kami menyampaikan laporan pelaksanaan pelatihan kepemimpinan administrator yang telah dilaksanakan mulai hari Senin 14 September 2020 yang lalu sampai dengan acara pelepasan alumni hari ini, Kamis tanggal 17 Desember 2020. 1. Dasar hukum. A. Pelaksanaan pelatihan kepemimpinan administrator mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. B. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. C. Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Bidang Teknik Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. D. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan administrator. E. Surat Edaran Kepala LAN Nomor 10K.1-02.3/2020 tentang panduan teknis penyelenggaraan pelatihan dalam masa COVID-19. F.
DIPA Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 5 Yogyakarta tahun anggaran 2022. Kepesertaan, jumlah peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 3 Kementerian PUPR tahun 2020 sebanyak 17 orang peserta dan telah mengikuti pelatihan selama 91 hari. 3. Kurikulum pelatihan disusun untuk memenuhi kebutuhan pembentukan kompetensi pemimpin manajemen kinerja, di mana dalam penjabarannya dilakukan melalui 4 agenda yang dilakukan di kampus atau on campus dan instansi masing-masing peserta atau off campus. Adapun agenda yang telah dilalui peserta adalah 1. Agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, 2. Agenda kepemimpinan kinerja, 3. Agenda manajemen kinerja, dan 4. Agenda aktualisasi kepemimpinan. 4. Metode pembelajaran. Dalam penyelenggaraan seluruh materi program pembelajaran selama kegiatan pelatihan digunakan metode antara lain pada hari ke-1 dan 7 pelatihan dilakukan secara klasikal, yaitu 1. Ceramah di kelas, 2. Diskusi, 3. Film pendek, 4. Studi kasus, 5. Simulasi, 6. Exercise, tugas atau latihan. Pada hari ke-8 sampai dengan 91, karena kondisi pandemi COVID-19, pelatihan dilakukan secara distance learning, yaitu 1. Pembelajaran, ceramah, diskusi menggunakan aplikasi Zoom Meeting, dan tugas learning journal. 2. Studi lapangan melalui Zoom Meeting, dan 3. Seminar melalui Zoom Meeting. 5. Studi lapangan kinerja organisasi. Sesuai dengan kurikulum yang baru, terdapat kegiatan studi lapangan kinerja organisasi di mana pelaksananya melalui Zoom Meeting dikarenakan kondisi pandemi COVID-19. Kegiatan studi di lapangan kinerja organisasi dilakukan tanggal 2 sampai dengan 7 Oktober 2020 dengan lokus pemerintah Kabupaten Kulon Progo. 6. Produk pembelajaran. Selama proses pembelajaran pelatihan, peserta diharapkan dapat menunjukkan kemampuan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik dan efisien sesuai dengan standar operasional prosedur dan terselenggaranya peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan. Berdasarkan hasil evaluasi dari laporan pengamatan, para peserta telah merancang dan mengimplementasikan aksi perubahan kinerja organisasi di instansinya masing-masing dengan melibatkan pimpinan, staf, kolega, serta stakeholders terkait. Peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 3 tahun 2020 telah menghasilkan laporan implementasi aksi perubahan kinerja organisasi dan telah dipresentasikan pada seminar 2 Selasa 15 Desember 2020. Implementasi aksi perubahan kinerja organisasi tersebut merupakan aktualisasi kompetensi peserta dalam kepemimpinan kinerja dan manajemen kinerja sesuai dengan bidang tugasnya. 7. Evaluasi. Proses pemantauan dan evaluasi terhadap peserta telah dilakukan sepanjang pelatihan berlangsung. Seluruh komponen yang terlibat dalam pelatihan, fasilitator, coach, mentor, dan penyelenggara telah memberikan penilaian. Penilaian akhir terhadap kelulusan peserta pelatihan kepemimpinan administrator difokuskan pada 4 aspek, yaitu aspek evaluasi substansi 20%, evaluasi studi lapangan 20%, evaluasi aksi perubahan 40%, dan evaluasi sikap perilaku 20%. Pada tanggal 16 Desember 2020, sore telah dilakukan rapat penetapan evaluasi akhir dan dapat kami laporkan bahwa hasil evaluasi peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 3 Kementerian PUPR tahun 2020 yang dinyatakan lulus sebanyak 17 orang dan berhak mendapatkan surat tanda tamat pelatihan atau STTP dengan segala hak dan kewajiban yang melekat padanya. Dari hasil evaluasi tersebut, nilai tertinggi adalah 86,93 dan terendah 80,41. Adapun kualifikasi kelulusan dari seluruh peserta adalah 17 peserta dengan predikat memuaskan. Dan berikut nama-nama 3 peserta terbaik.
pada angkatan ini adalah: 1, bernapas dulu ya. Peringkat terbaik ketiga dengan nilai 85,56 diraih oleh Meli Yani SEMP dari Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 3 Jakarta BPSDM PUPR. 2, peringkat terbaik kedua dengan nilai 86,79 diraih oleh David Partom Martau STMSDA dari Balai Wilayah dan Ujung Durian Ditjen Sumber Daya Air. Dan akhirnya kita dengarkan bersama peringkat terbaik pertama dengan nilai 86,93 diraih oleh Yana Astuti STMB dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Sulawesi Selatan Ditjen Bina Marga. Hadirin yang kami muliakan, penghargaan yang tulus, apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 3 Kementerian PUPR tahun 2020 ini. Kepada tim fasilitator, Widya Iswara dan coach yang dengan penuh semangat, dedikasi dan komitmennya telah memberikan fasilitasi dan bimbingan kepada para peserta, kami mengucapkan terima kasih, apresiasi untuk Bapak Ibu semua. Kepada rekan-rekan penyelenggara di garis depan, teman-teman di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 5 Yogyakarta yang telah menunjukkan dedikasi, loyalitas, semangat dan komitmennya sehingga pelatihan kepemimpinan administrator ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Saya ucapkan terima kasih. Begitu juga kepada Bapak Hasto beserta jajarannya Balai 4 Wilayah Bandung, kami mengucapkan terima kasih juga. Apabila selama penyelenggaraan terdapat berbagai layanan kami yang belum sesuai harapan serta telah membuat tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, saya selaku penanggung jawab memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya kepada para peserta yang sebentar lagi akan menjadi alumni PKA Angkatan 3 Kementerian PUPR tahun 2020, kami mengucapkan selamat atas keberhasilan Bapak Ibu mengikuti pelatihan yang dilaksanakan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Selamat jalan dan selamat kembali ke tempat tugas masing-masing untuk berperan sebagai pemimpin perubahan di unit kerjanya masing-masing. Salam semangat, sehat, dan sukses untuk kita semua. Pada akhir laporan ini dengan hormat kami mohon kepada Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR, Bapak Insinyur Herman Suroyo berkenan untuk memberikan sambutan dan sekaligus menutup secara resmi pelatihan kepemimpinan Administrator Angkatan 3 Kementerian PUPR tahun 2020 ini. Demikian laporan kami. Atas perkenan Bapak Ibu semua kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya kesan dan pesan dari wakil peserta kepada Bapak Imam Suroso SOS MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala BPSDM dalam hal mewakili Sekretaris BPSDM Bapak Insinyur Herman Suroyo MT. Yang saya hormati Kepala Bidang Pegawaian dan Usaha Kementerian PUPR atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Bapak Insinyur Muhammad Adam MM. Yang saya hormati Kepala Balai Pengembangan Kompetensi Wilayah 5 Yogyakarta Ibu Insinyur Siska Marabintang MSI. Yang saya hormati Bapak Giri Sabto Aji dari LAN. Yang saya hormati Bapak Ibu Widya Iswara. Yang saya hormati Bapak Ibu pejabat dalam hal ini sebagai mentor. Dan semua teman-teman PKA yang berbahagia.
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan karunia nikmat sehat sehingga kita dapat menghadiri dalam acara penutupan PKA 3 ini. Suatu kehormatan bagi saya ketika saya ditunjuk oleh panitia untuk memberikan kesan dan pesan mewakili teman-teman peserta PKA Angkatan 3 ini. Kami akan memberikan kesan dan pesan ya, dalam masa pembelajaran. Awalnya sebelum mengikuti pelatihan ini, masih banyak yang belum dipahami. Dengan mengikuti pelatihan ini menjadi sangat berarti dan bermanfaat. Di sini mendapat pelajaran bagaimana peran kepemimpinan, komunikasi yang baik dan efektif, serta bagaimana menerapkan jejaring kerja, serta banyak pelajaran lain yang kami terima dalam mengimplementasikan aksi perubahan. Seluruh kegiatan pelatihan ini berjalan sangat baik dengan metode belajar melalui tatap muka dan melalui virtual distance learning. Dalam tatap muka hanya 1 minggu yang seharusnya kembali tatap muka karena kondisi COVID dilakukan secara virtual hingga akhir. Walau lelah, di sini kita menyimak materi dari pagi hingga sore, hingga diberikan tugas planning jurnal, tapi kita alhamdulillah kami bisa menerima dan menyelesaikan tugas setiap materi dengan baik. Kepada narasumber dan Wija Iswara, di sini saya ucapkan banyak terima kasih atas semua ilmu dan pengetahuan serta pengalaman yang telah dibagikan kepada kami. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada penyelenggara di sini, Kepala Bangkom 5 Jogja, Ibu Siska beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan pelayanan fasilitas yang sangat super menurut saya, yaitu sangat-sangat baik kepada kami semua dalam menunjang selama pembelajaran dari awal sampai akhir. Dan saya juga mohon maaf mungkin apabila ada yang kurang berkenan dalam penyampaian kepada panitia. Untuk selanjutnya mungkin teman-teman peserta PKA yang saya banggakan, salam kompak dan kekeluargaan. Ketika saya ditunjuk menjadi ketua kelas, saya banyak mengucapkan banyak terima kasih di sini atas kerjasamanya dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan saya berharap setelah kita selesai mengikuti pelatihan ini, kita akan mengimplementasikan setiap pekerjaan dan melakukan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya, serta kita dapat menjadi insan yang memiliki kualitas yang baik dan dapat memberi dampak nyata bagi organisasi di unit masing-masing. Pesan saya di sini kita kepada teman-teman semua tetap kompak dan terus menjalin silaturahmi kepada kita sebagai alumni untuk saat ini. Dan mungkin itu. Terus untuk tadi yang sudah diumumkan oleh Ibu Kepala Balai, peserta-peserta yang terbaik, saya ucapkan selamat kepada teman-teman peserta Ibu Yana, Bapak David, dan Ibu Meli. Demikian kesan dan pesan yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, marilah kita ikuti bersama sambutan sekaligus menutup secara resmi pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 3 yang akan disampaikan oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR kepada Bapak Insinyur Herman Suroyo MT. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin melepas masker, kebetulan saya sendiri di ruangan. Yang kami hormati Bapak Kepala BPSDM, kemudian PUPR, sekaligus mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena tidak bisa menutup acara ini. Beliau ada acara mendadak tadi dengan Bu Sekjen. Yang kami hormati perwakilan dari Lembaga Administrasi Negara, Bapak Giri
Sabto Aji yang saya lihat sudah hadir di virtual, Kepala Biro Kepegawaian dan Ortala, para pejabat tinggi Pratama di lingkungan Kementerian PUPR juga sudah hadir, para pejabat administrator di lingkungan Kementerian PUPR, Kepala Balai Pengembangan Kompetensi PUPR wilayah 4 dan 5, karena ini memang ada penjamin mutu dari Bandung dan Jogja, serta timnya, para widya iswara, pengajar, coach, dan para peserta pelatihan kepemimpinan administrator yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan hidayahnya kepada kita semua. Utamanya pagi hari ini, kita telah diberikan nikmat sehat yang tak terhingga. Sehingga pada hari ini, hari Kamis, tanggal 17 Desember tahun 2020, melalui media video conference, kita dapat mengikuti acara penutupan pelatihan kepemimpinan administrator angkatan ketiga yang dikoordinasikan penyelenggara oleh Balai Pengembangan Kompetensi PUPR wilayah 5 Yogyakarta. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh Kepala Balai tentang jumlah peserta, alhamdulillah 17 sehat dan lulus semua selama 90 hari mengikuti pelatihan, dan juga sudah diumumkan 3 peringkat tertinggi dari nilai yang telah didapat. Saya ucapkan selamat, mudah-mudahan ini mendorong dan memotivasi saudara dalam mengimplementasikan aksi perubahan selama mengikuti pembelajaran pada unit-unit kerja di mana Anda berada. Demikian pula yang lainnya. Karena ini hanya selisih angka, sehingga kompetensi dan bobotnya saya kira sama, 17 orang ini adalah semua berbobot. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saat ini seluruh dunia sedang menghadapi permasalahan yang sama, yang sampai hari ini belum kunjung selesai, yaitu adanya pandemi COVID-19 yang akan mempengaruhi baik tatanan sosial, ekonomi, pelayanan, dan sebagainya, yang telah membawa dampak cukup signifikan di semua sektor kehidupan. Mesti demikian, birokrasi kita tidak boleh berhenti dan harus selalu bergerak secara adaptif terhadap penyelesaian tugas-tugas kita secara tatanan baru atau new normal. Tadi pagi kami juga mengikuti Rakornas Badan Kepegawaian Negara yang dibuka oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin. Intinya sama, kita dalam kondisi masa pandemi harus produktif, ASN harus smart, menguasai teknologi, dan harus bisa menjalankan tugas dalam kondisi apapun. Ini saya kira sejalan dengan penutupan pelatihan PKA pada hari ini. Sebagai aparatur sipil negara, kita harus tetap sigap melayani masyarakat di tengah kondisi apapun, termasuk adanya COVID-19 yang sampai saat ini belum reda, dan mudah-mudahan karena vaksin sudah datang, tidak lama lagi akan segera sirna COVID-19 dari negeri kita ini. Pelatihan kepemimpinan administrator ini memiliki tujuan untuk mencetak pemimpin yang memiliki kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja dalam memenuhi standar kompetensi manajerial administrator. Melalui proses pelatihan ini diharapkan agar seorang pemimpin harus memiliki kompetensi kepemimpinan kinerja sebagai kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator yang dimiliki serta kemampuan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pengawas, oleh pelaksana dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan SOP,
dan terselenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan dimanapun saudara berada. Belum lama ini pemerintah baik di pusat maupun daerah melakukan refocusing anggaran dalam penganggaran kaitannya penanganan COVID-19. Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melakukan pemangkasan anggaran sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan penyesuaian. Namun demikian, hal ini bukan menjadi alasan dan hambatan untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada publik atau masyarakat. Para ASN melalui pejabat tinggi yang berada di unit-unit kerja maupun di kementerian lembaga, serta pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional dituntut untuk melakukan kreativitas dan inovasi-inovasi dalam menjalankan birokrasi di masa pandemi COVID-19 ini. Di samping itu, tuntutan saat ini terhadap para ASN harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang baik, kreatif, serta inovatif. Inilah yang diharapkan dari gerakan reformasi birokrasi menuju aparatur yang berdaya saing dan inovatif. Selain daya kreatif dan inovatif, pejabat administrator juga dituntut untuk mempunyai kepekaan di masa pandemi COVID ini. Peka terhadap krisis untuk mendapat penyesuaian dengan kondisi adaptasi kebiasaan baru atau new normal sehingga menghasilkan aparatur yang berkinerja tinggi dan pelayanan publik dapat terjamin dengan aman dan lancar dan sehat bagi kita semua. Anggaran memang dikurangi, namun kreativitas dan inovasi tidak dapat dihalang-halangi. Dengan kreativitas dan inovasi tersebut, aparatur sipil negara dapat tetap eksis dan produktif menjalankan roda birokrasi serta memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Penyederhanaan birokrasi harus menjadi hal yang penting yang selanjutnya dalam rangka percepatan pelayanan publik, adanya agenda penyederhanaan birokrasi melalui penghilangan atau penghapusan beberapa unit eselon di unit kerja akan menuai dampak yang signifikan dalam percepatan pelayanan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Sebuah kebijakan tidak dibahas secara lama dan berjenjang panjang dengan cara disposisi-disposisi, namun kebijakan dapat diputus dengan cepat dan tepat dalam rangka memberikan pelayanan yang responsif sekaligus memuaskan pada masyarakat. Dengan agenda penyederhanaan birokrasi tersebut, Indonesia diharapkan akan menjadi negara demokrasi yang modern, mengedepankan kecepatan, kualitas, serta kepuasan masyarakat. Sehingga apabila dihadapkan dalam sebuah ujian seperti pandemi COVID-19 ini, Indonesia telah siap untuk mengatasi karena memiliki birokrasi yang kuat, tangguh, namun tidak kaku dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Sebagai contoh yang kita laksanakan, biasanya kalau dalam situasi normal, Bapak dan Ibu beserta saya mungkin yang ditugaskan datang ke Jogja di dalam ruangan pandu untuk menutup acara ini. Namun sekarang ini dari manapun kita berada, saya di Jakarta, Bapak Ibu para peserta di kota-kota maupun di pulau-pulau di luar Jawa, kita bisa komunikasi, bisa mengikuti acara penutupan dengan hikmat, dengan cermat. Inilah pemanfaatan inovasi, kreasi maupun teknologi yang bisa kita lakukan. Demikian pada saat pembelajaran, biasanya saudara ada di asrama, di kelas dengan para pengajar widyaswara, namun dengan teknologi dan kondisi pandemi, Anda dari manapun bisa belajar. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dengan mengikuti pelatihan ini kami berharap para peserta pelatihan dapat mengadaptasi semua pembelajaran yang didapat selama pelatihan dan diimplementasikan ke dalam kegiatan sehari-hari dalam pekerjaan dimanapun Bapak Ibu berada, sehingga tercapai birokrasi yang mampu melahirkan daya saing,
dan menggerakkan sebuah organisasi demi mencapai kinerja yang maksimal. Bapak Ibu meningkat kompetensinya, meningkatkan kinerja unit organisasi. Seorang pejabat administrator juga harus memiliki kemampuan dan kesadaran kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Tanpa adanya kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, maka mustahil pemimpin tersebut akan memiliki akuntabilitas jabatan administrator. Besar harapan kami, hasil inovasi, aktualisasi, gagasan, proyek perubahan yang telah disusun Bapak Ibu sekalian, para peserta, dapat terus dikawal, dilaksanakan dalam jangka menengah dan jangka panjang sampai kepada target yang diharapkan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan dalam presentasi yang kedua beberapa waktu yang lalu. Agar perbaikan kualitas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat luas dapat terus meningkat dengan inovasi-inovasi aktualisasi yang digagas oleh para peserta pelatihan PKA ini. Pada penutupan pelatihan kepemimpinan administrator kali ini, kami juga melakukan secara virtual. Ini sebagai bukti adaptif dan kreasi dari penyelenggara maupun pemanfaatan teknologi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan yang baik ini, saya juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya pada Lembaga Administrasi Negara, Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, dan Balai Pengembangan Kompetensi Wilayah 4 Bandung, serta Wilayah 5 Yogyakarta, yang telah bekerja sama dengan baik, dengan sukses menyelenggarakan acara pelatihan PKA ini. Pada seluruh peserta, kami ucapkan selamat telah dinyatakan lulus mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator ini. Selamat bekerja kembali di tempat tugas masing-masing, tetap jaga kondisi kesehatan dengan 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, tetap sehat, tetap produktif untuk berkarya, untuk nusa dan bangsa. Semoga kerja keras dan dedikasi saudara ditunjukkan melalui kegiatan ini menjadi bukti pengabdian kepada bangsa dan negara kita tercinta. Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini, Kamis 17 Desember tahun 2020, pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA Angkatan yang ketiga di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR, Wilayah 5 Yogyakarta, saya nyatakan resmi ditutup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Itu sambutan dari Bapak Kepala BPSDM, Bapak Insinyur Sugiartanto MT, dan kami sampaikan untuk para peserta dan undangan Bapak Ibu sekalian. Kemudian sedikit tambahan untuk kenang-kenangan para peserta dari saya, karena insan PUPR bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat, dan berjiwa seni, akan saya sampaikan pantun. Makan tahu dicampur kupat, belinya di Jalan Magelang Jogja. Terapkan ilmu yang telah kau dapat, insya Allah sukses dalam bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.